Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan aplikasi Tinkercad dengan judul praktikum pada kali ini yaitu pengendali motor DC yang nantinya akan berputar ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan driver L293D atau yang biasa disebut dengan hubris dan juga dengan menggunakan microcontroller melalui keypad. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jikri Danwarte dengan NIM 2104786. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada bagian hasil gitu ya. Nah, di bagian hasil ini kita memberikan gambaran yang nantinya di sini itu ada motor DC. Jadi nanti itu ketika kita diklik angka satu atau angka 2 itu dia tuh akan berputar gitu ya, ke kanan dan ke kiri gitu. Lalu ketika diklik tombol nol atau angka nol dia akan berhenti berputar. Seperti itu. Jadi nanti hasil keluarannya itu dalam praktikum ini nanti si motor DC-nya akan berputar ke kiri dan ke kanan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian manfaat. Jadi nanti manfaat dari praktikum ini jika dilakukan pada kehidupan nyata itu salah satunya itu pada penerapan motor DC untuk pengendalian eh, panel surya gitu. Jadi nanti panel suryanya itu akan kita kendalikan gitu ya agar mendapatkan cahaya yang maksimal gitu menggunakan bantuan dari si motor DC. Oke, kita lanjut lagi ke bagian komponen yang nanti akan dibutuhkan gitu ya, atau yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada Arduino atau microcontroller Arduino, yang kedua ada board gitu ya atau project board gitu ya atau breadboard gitu ya. Lalu ada juga hub bridge atau driver L293D yang tersedia pada Tinkercad ini. Lalu kemudian keypad, ada keypad gitu ya. Lalu yang terakhir ada motor DC. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan perancangan eh, dari saya. Kita akan lanjut ke bagian penjelasan flowchart gitu ya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh saya, Miftahul Falah. Nah, yang pertama kita mulai ya. Setelah dimulai, maka selanjutnya kita akan membuka website Tinkercad. Nah, di dalam website Tinkercad itu, kita akan menyiapkan komponen-komponennya. Dari mulai Arduino dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, kita akan menghubungkan komponen-komponen tersebut. Nah, jika sudah selesai menghubungkan komponennya, maka kita akan membuat coding pada Arduino Uno. Nah, setelah melakukan membuat coding pada Arduino Uno tersebut, kita akan melakukan simulasi, yang mana simulasi tersebut akan melakukan inputan melalui keypad. Yang pertama, jika menekan satu gitu ya, maka motor DC akan berputar searah jarum jam. Jika tekan 0, maka motor DC akan berhenti berputar. Dan yang terakhir, jika tekan 2, maka motor DC berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jika ketiga situasi ini sudah berhasil, maka praktikum ini dinyatakan sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Mipta yang sudah memaparkan flowchart untuk praktikum kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Santi Raina dengan NIM 2100321. Di sini saya bertugas untuk menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Adapun komponen yang digunakan pada praktikum kali ini membutuhkan 5 komponen, yaitu ada Arduino Uno, ada motor DC atau DC motor, ada keypad, ada IC L293D, dan yang terakhir itu ada breadboard atau project board. Baik, komponen yang pertama itu ada Arduino, Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini merupakan suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler AT Mega 328.
Nah, adapun fungsi dari Arduino Uno ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang sederhana sampai ke yang paling kompleks. Selain itu, Arduino Uno ini dapat memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen komponen elektronika dengan program seperti motor DC. Lalu komponen yang kedua itu DC motor. Nah, motor DC ini merupakan jenis motor listrik yang mengubah energi arus searah menjadi energi mekanis. Adapun bentuk energi yang dihasilkan ini berupa putaran. Motor DC ini biasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada fan atau blower dan untuk menggerakkan kompresor. Lalu komponen yang ketiga itu ada keypad. Keypad itu sendiri merupakan alat yang dapat digunakan sebagai perangkat input yang efisien. Keypad ini berfungsi sebagai interface antara perangkat mesin elektronik dengan manusia atau dikenal juga dengan istilah HMI atau Human Machine Interface. Lalu komponen yang keempat itu ada IC L293D. Nah, IC L293D ini merupakan IC yang didesain khusus untuk sebagai driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian dari microcontroller. Lalu rangkaian yang kelima ini atau rangkaian yang terakhir itu yaitu breadboard atau project board. Nah, breadboard atau project board ini merupakan dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronika bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronika yang belum disolder, sehingga masih dapat dirubah skema atau pergantiannya. Dicukupkan dari saya, selanjutnya akan dilakukannya merancang rangkaian yang akan dilaksanakan oleh saudara Gais. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan mengenai komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Gaisa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pada praktikum kali ini. Baik, langsung saja. Di sini kita telah masuk ke web simulator dari Tinkercad. Di sini juga sudah tersedia komponen-komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Baik, langsung saja. Pada keypad terdiri dari kolom dan row. Kita ke kolom keempat dulu. Kolom keempat ini akan dihubungkan dengan A0 pada Arduino. Kemudian kolom yang ketiga akan dihubungkan dengan A1 pada Arduino. Kemudian kolom kedua akan dihubungkan dengan A kedua pada Arduino. Kemudian kolom yang pertama akan dihubungkan dengan A yang ketiga pada Arduino. Kemudian kita akan beralih pada row keempat akan dihubungkan dengan
A4 pada Arduino. Kemudian row ketiga akan dihubungkan dengan A5 pada Arduino. Sebelumnya, antara row dan kolom kita bedakan dulu kabelnya ya. Kemudian kolom yang kedua ini dihubungkan dengan pin 12 pada Arduino. Lalu row yang pertama akan dihubungkan dengan pin 11 pada Arduino. Lalu kita kepada IC L293D. Pin pertama akan dihubungkan dengan pin 9 pada Arduino. Kita ganti dulu kabelnya, yaitu kita ganti warna biru. Lalu kaki kedua IC, pin 2 pada IC akan dihubungkan dengan pin 8 pada Arduino. Ganti dulu warnanya. Lalu pin ketiga akan kita hubungkan dengan terminal ke-1 ya. Lalu kita ubah terlebih dahulu jadi warna hitam. Lalu pin keempat akan dihubungkan pada IC akan dihubungkan dengan pin kelima pada IC. Lalu pin kelima ini akan kita hubungkan dengan pin ke-12 pada IC, lalu kita hubungkan kembali dengan pin ke-13. Lalu pin ke-12 ini kita hubungkan dengan pin kelima pada IC ya. Nah itu untuk pin kelima ini dihubungkan pada ground. Lalu kaki ke-6 atau pin ke-6 pada IC akan kita hubungkan pada terminal kedua pada metal disk. Kita ganti dulu menjadi warna merah. Lalu pin ke-7 kita hubungkan dengan
pin ke-7 pada trigger. Lalu pin ke-8 kita hubungkan dengan pin ke-16 karena sama-sama di sisi. Kita ubah dulu warnanya jadi orange. Pin 8 ini kita hubungkan dengan di sisi ada Arduino. Inilah rangkaian pada praktikum kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai pembuatan codingan pada praktikum kali ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkodingan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Nurzaidah dengan NIM 2101023. Yang pertama itu, kita akan memasukkan keypad direktorinya terlebih dahulu dengan include keypad.h. Yang selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi keypad dengan jumlah baris dan kolom pada keypad, yaitu dengan konstanta byte numROMs atau terdapat 4 baris dan konstanta byte numComs atau terdapat 4 columns. Yang selanjutnya itu ada array keymap digunakan untuk memetakan setiap tombol pada keypad, yang dimana terlihat yang angka 123A pada keypad 456B 789C bintang 0 pagar D. Selanjutnya itu ada array row pins dan call pins ini digunakan untuk menyimpan pin pada keypad. Itu dengan byte, row pins, numROWs itu terdapat pada pin 11, 12, A5, dan A4 pada Arduino Uno. Lalu untuk columns yang terdapat pada keypad ini terdapat pada pin A3, A2, A1, dan A0 pada Arduino Uno. Selanjutnya, kita akan membuat objek keypad menggunakan array keymap. Keymap row pins, call pins, numROWs, dan numCalls. Yang selanjutnya kita akan inisialisasi pin motor, yaitu dengan pin motor 1 ini terdapat pada pin 7 pada Arduino Uno, untuk pin motor 2 terdapat pada pin 8, dan untuk motor pin 3 ini terdapat pada pin 9. Selanjutnya itu ada void setup. Kita akan mengatur output, atur pin motor yang tadi tersebut menjadi output, yaitu dengan pin mode motor pin 1 output, pin mode motor pin 2 output, dan juga pin mode motor pin 3 output. Lalu akan mengontrol motor DC berputar searah jarum jam pada kecepatan tertentu dengan motor pin 1 ini low, motor pin 2 low, dan juga motor pin 3 low. Selanjutnya kita akan membaca input dari keypad tersebut dengan char keypress sama dengan mykeypad.keypad. Lalu kita akan membuat jika ditekan tombol angka 1 pada keypad, maka motor DC ini akan berubah searah jarum jam. Dengan motor pin 1 ini high atau berputar, motor pin 2 ini low atau berhenti, dan motor pin 3 ini high atau berputar. Lalu kita juga akan membuat jika ditekan angka 0 pada keypad, maka motor akan berhenti berputar, yaitu dengan semua pin motor tersebut dari 1 sampai 3 ini low atau berhenti. Selanjutnya, jika ditekan tombol 2 pada keypad, maka motor ini akan berputar, tetapi akan berlawanan dengan arah jarum jam. Yaitu dengan motor pin 1-nya itu tersebut low atau berhenti, motor pin 2-nya itu high atau berputar, dan motor pin 3-nya tersebut high atau berputar.
Sedangkan jika kita tekan tombol yang lainnya, motor DC ini tidak akan berpengaruh. Selanjutnya kita akan mencoba start simulation. Jika kita tekan angka 1, maka dapat terlihat jika motor DC ini berputar searah jarum jam. Sedangkan jika kita tekan angka 0, maka motor DC ini akan berhenti atau tidak berputar. Dan jika kita tekan angka 2, maka motor DC ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya sampaikan kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Baik, jadi kesimpulannya, pengendali motor DC putar kanan dan putar kiri dengan mikrokontroler melalui keypad dikatakan berhasil karena pada saat ditekan tombol 1 pada keypad, motor DC berputar searah jarum jam. Kemudian ketika ditekan tombol 0 pada keypad, motor DC berhenti. Dan pada saat ditekan tombol keypad, motor DC berputar berlawanan arah jarum jam. Baik, mari kita buktikan. Ketika ditekan tombol 1, dapat dilihat motor DC berputar searah. Kemudian, dapat dilihat ketika ditekan tombol 0, motor DC akan berhenti. Dan ketika ditekan tombol 2, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.